Biarkan imajinasi anak Anda berkembang melalui cerita-cerita inspiratif, keteladanan, dan kepahlawanan dalam kisah sebelum tidur dari Siro Akademia. Yuk bergabung, klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda pasti pernah dengar dong, namanya adalah Salman Al-Farisi. Tapi pernah tidak ayah dan bunda menceritakan kisah beliau ini kepada anak-anak? Wah, kalau pernah itu efeknya luar biasa ayah dan bunda. Lewat Salman Al-Farisi inilah Allah menurunkan pertolongan kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang lain, kaum muslimin semua, ketika didatangin 10.000 orang prajurit musuh dalam perang parit dan bunda. Nah, Salman inilah yang mengusulkan agar digali parit di depan kota Madinah sehingga musuh tidak bisa lewat. Nah, kisahkan kisah Salman Al-Farisi ini kepada anak-anak kita dan bunda, biar tumbuh semangat kecerdasannya, semangat kecintaannya kepada Rasulullah, di mana kami menceritakan kisah-kisah para sahabat kepada anak-anak dengan cara yang seru dan menyenangkan. Silahkan klik link di bawah ini untuk bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, pernah nggak ayah dan bunda menceritakan kisah para sahabat Nabi kepada anak-anaknya, yaitu kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansori, ayah dan bunda. Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang rumahnya ditempati Rasulullah SAW yang baru hijrah dari Mekah. Sementara rumah dan masjid Rasulullah SAW sedang dibangun. Nah, Abu Ayyub Al-Ansori ini menunjukkan adab yang luar biasa kepada Rasulullah, karena rumahnya itu dibagi 2 tingkat, atas dan bawah. Abu Ayyub tinggal di atas. Ketika bejananya tumpah, beliau panik bukan main. Kenapa? Karena takut menetesi Rasulullah yang ada di lantai bawah. Nah, tahu kisah lengkapnya Abu Ayyub Al-Ansori? Yuk ikutin dongeng sebelum tidur ayah dan bunda. Silahkan klik link di bawah ini ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak ayah dan bunda kisah tentang Abdullah bin Mas'ud? Nah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang diminta Rasulullah untuk membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran, Rasulullah sampai meneteskan air mata dan berkata, "Cukup ya Abdullah, cukup." Nah, pernah nggak ayah dan bunda menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud kepada anak-anak kita? Padahal ayah dan bunda pasti ingin kan anak-anaknya berinteraksi erat dengan Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kami mengadakan sebuah kelas yang namanya Dongeng Sebelum Tidur yang berkisah tentang para sahabat Nabi, termasuk cerita lebih lengkapnya, kemudian dengan cara yang lebih seru. Silahkan klik link di bawah ini ayah dan bunda. Ditunggu ya anak-anak yang bergabung dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, pernah nggak sih menceritakan kisah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari kepada anak-anak di rumah? Nah, kalau belum ayah dan bunda, kisah Abu Dzar Al-Ghifari ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau adalah salah seorang pemimpin dari Banu Ghifar, yaitu suku yang suka merampok orang-orang yang lewat di daerahnya. Nah, bayangkan dari Abu Dzar Al-Ghifari inilah suku Banu Ghifar yang tadinya itu perampok berubah menjadi para pejuang Islam. Sungguh kisah yang sangat menginspirasi. Nah, kalau kisah ini diceritakan kepada anak-anak kita, insya Allah mereka akan berubah karakternya. Nah, kisah ini sangat penting ayah dan bunda. Mau tahu versi lengkapnya? Kalau mau bergabung, gampang ayah dan bunda, silahkan klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda semua, kisah salah seorang sahabat Nabi yang disebut pemimpinnya para ulama. Sahabat Nabi ini namanya Mu'adz bin Jabal. Sahabat inilah yang ditanya sama Rasulullah ketika beliau mau diutus ke Yaman untuk berdakwah. Oleh Rasulullah ditanya, "Wahai Mu'adz, engkau akan memutuskan sebuah perkara dengan apa?" Mu'adz menjawab, "Dengan kitabullah ya Rasulullah." "Kalau tidak ada dalam kitabullah?" tanya Rasul. Mu'adz menjawab,
pada sunnah Rasulnya ya Rasulullah. Kalau tidak ada pada sunnah Rasulnya, maka dijawab dengan istihad. Ceritakan kisah Mu'adz bin Jabal ini sangat penting nih ayah dan bunda. Itulah sebabnya kami mengadakan kelas yang namanya Dongeng Sebelum Tidur, mengingat pentingnya mengenalkan kisah-kisah para sahabat kepada anak-anak kan dengan mengklik link di bawah ini. Ditunggu ya ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, pernah nggak sih cerita tentang seorang sahabat yang namanya Zaid bin Sabit kepada anak-anak kita? Kenapa? Karena Zaid bin Sabit inilah yang diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf nih ayah dan bunda. Jadi penting sekali mengenalkan anak-anak kepada kisah Zaid bin Sabit. Apalagi Zaid bin Sabit adalah orang yang terkenal sangat suka belajar dan haus akan ilmu ayah dan bunda. Sehingga kalau diceritakan kisah beliau, anak-anak akan terinspirasi untuk terus belajar dan mengenal Al-Quran ayah dan bunda. Nah, mau tahu kisah lengkapnya Zaid bin Sabit? Yuk ikuti program yang namanya Dongeng Sebelum Tidur yang kami adakan ayah dan bunda. Silahkan klik link di bawah ini untuk bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda pasti sering mendengar tentang nama sahabat yang ini, yaitu Abu Hurairah. Ya kan ayah dan bunda? Bila ayah dan bunda membicarakan tentang hadis, tentang fikih atau ilmu-ilmu lain dalam Islam, nah pertanyaannya, pernah tidak ayah dan bunda menceritakan kisah Abu Hurairah kepada anak-anak? Sahabat Nabi yang disebut sebagai bendaharanya hadis. Wah, saking banyaknya Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Kenapa Abu Hurairah ini bisa? Karena beliau sangat cinta kepada Rasulullah. Begitu masuk Islam, beliau tidak pernah lagi lepas dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cerita keseruannya? Maka ikuti Dongeng Sebelum Tidur ayah dan bunda yang bertujuan mengenalkan kisah-kisah para sahabat Nabi. Klik link di bawah ini.